Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan pada Anda semua tentang yaitu cerita tewasnya Sumbang Lawing, pemimpin Dayak Iban. Setelah kerajaan Kutai Kartanegara mengalahkan kerajaan Melawarman, wilayah kerajaan Kutai Kartanegara bertambah luas hingga jauh ke daerah pedalaman. Di setiap daerah oleh kerajaan Kutai ditempatkan seorang panglima sepangan sebagai wakil raja yang berkuasa dalam berbagai hal. Tentu para panglima ini dibantu pula dengan para senopati dalam melakukan ronda pemerintahan di daerah setempat. Sedang raja yang tadinya berada di bawah kekuasaan Melawarman yang menyerahkan diri tetap berkuasa di daerahnya. Hanya saja segala peraturan yang dijalankan oleh peraturan dari kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura di seluruh wilayah Melawarman yang menjadi taklukan kerajaan Kutai, keamanannya dijamin oleh pasukan Kutai. Namun demikian kehidupan sehari-hari di daerah tersebut bukanlah seperti jajahan. Mereka bebas berbuat apa saja, sama dengan ketika masih berada di bawah kekuasaan Maharaja Melawarman. Pajak taklukan tak diberlakukan. Kerajaan Kutai hanya mengambil hasil bumi. Itu pun pembeli dari masyarakat. Dengan kata lain, tidak melakukan paksa dan rampasan. Pada waktu itu kerajaan Kutai dipimpin oleh Haji Muhammad Sulaiman, raja yang ke-19 yang dinobatkan pada tahun 1850. Pemerintahan berjalan dengan lancar dan masyarakat merasa terjamin kehidupannya dan keamanannya. Tetapi keamanan ini pada suatu ketika menjadi terganggu dengan adanya kekacauan dan perampokan terhadap harta benda rakyat di daerah-daerah hulu mahakam seperti Pengiram, Melak, Muarapahu, dan Kota Bangun oleh segerombolan orang Dayak Iban dari Sarawak yang dipimpin Sumbang Lawing. Gerombolan ini berhenti dengan bermarkas di muara sungai Belayan dengan tujuan mencari hari baik untuk melakukan serangan ke ibu kota kerajaan Kutai. Menurut cerita, Sumbang Lawing ini bertubuh besar dan tinggi serta kebal dengan senjata tajam apapun. Sumbang Lawing ini jika berkelahi tidak pernah berhenti. Datang 5, datang 10, bahkan datang 20, semuanya tewas di tangannya. Menurut cerita atau mandaunya saja selebar papan dengan panjang 2 meter. Sehingga sekali tebas paling sedikit 5 orang melayang jiwanya. Oh no! Sumbang Lawing ini suka pula dengan perempuan, baik yang masih perawan maupun yang sudah bersuami. Wanita mana yang dikehendakinya pasti harus didapatinya. Kalau si suami keberatan,
maka tak ayal si suami pastilah menemui ajalnya. Konon kabarnya Sumbang Lawing yang dianggap sakti ini mempunyai tempurung kepala terbuat dari tembaga, serta gigi yang penuh dengan emas. Kalau dia lagi meminang atau memakan sirih, pinangnya terdiri dari puting beliung, kapak atau yang disebut dengan kapak kecil, sedang kapurnya terbuat dari kapur gamping. Oh no! Namun oleh seorang pandai mengatakan kalau Sumbang Lawing itu pematinya hanya ada di mulut bagian langit-langitnya. Kalau di bagian lain, jangankan senjata tajam biasa, peluru meriam sekalipun tak akan mampu menembus tubuh Sumbang Lawing. Karenanya percuma saja melawan Sumbang Lawing dengan mengerahkan pasukan sepangan kerajaan Kutai Kartanegara. Mendengar ini, akhirnya daripada membuang waktu untuk mengorbankan prajurit, maka dilakukan suatu keputusan untuk melawan Sumbang Lawing dengan cara dan prajurit yang banyak. Untuk itu, kepada Sultan Haji Muhammad Sulaiman, majulah 2 orang abdi dalam bernama Enceh Hasan, seorang guru silat, dan Awang Temputuk, meminta izin agar tugas ini diserahkan kepada mereka berdua. Mereka tidak meminta pengawalan prajurit. Yang mereka minta adalah 1 buah keris yang sangat beracun bernama Buridkan, dan segelondongan kain yang berwarna-warni, serta peralatan dagang seperti sisir dan cermin. Keduanya lalu diberi izin dan dipenuhi segala permintaannya. Dengan berperahu mereka mudik sungai dan sampai ke Muara Belayan, di mana gerombolan Sumbang Lawing berada. Oleh Sumbang Lawing yang melihat kedatangan perahu, lalu meminta agar mendekat ke perahunya. "Siapa kalian dan mau kemana?" tanya Sumbang Lawing. "Kami adalah pedagang kain yang hendak berjualan di kampung sana," jawab Enceh Hasan, sambil merapatkan perahunya ke perahu Sumbang Lawing. Sumbang Lawing lalu membuka bungkusan yang dibawa oleh Awang Temputuk. Satu-satu kain tersebut dibukanya hingga hampir berhamburan di atas lantai perahunya. Setelah kain habis, maka terlihatlah sebuah cermin yang terletak di bawah lipatan. Sumbang Lawing yang seumur tidak pernah melihat wajahnya melalui cermin, jadi terpekik ketika melihat cermin itu diarahkan ke mukanya. Dia kaget melihat ada seorang berwajah jelek berada di dalam cermin tersebut. Sumbang Lawing lalu bertanya, "Siapakah yang ada di dalam cermin tersebut?" Oleh Enceh Hasan dijawab kalau itu adalah cermin yang dilihatnya adalah bayangan dirinya sendiri.
Melihat hal ini, dia tidak puas. Berkali-kali dia melihat wajahnya di dalam cermin tersebut. Akhirnya Sumbang Lawing tertawa melihat wajahnya yang belum pernah dilihatnya. Setiap kali dia melihat wajahnya di dalam cermin, dia tertawa terbahak-bahak. Saat itulah kesempatan Ence Hasan mengucamkan keris kecil bernama keris Buikan itu ke langit-langit mulut Sumbang Lawing. Dengan terperanjat dan kesaktian Sumbang Lawing meronta-ronta dan lompat-lompat hingga akhirnya jatuh ke dalam sungai. Melihat kesempatan ini, dengan cepat Awang Terkutuk lompat pula ke dalam sungai sambil membawa Mandau. Karena racun dari keris Buikan tersebut, Sumbang Lawing tidak berdaya dan kekebalannya hilang. Dengan cepat Awang Terkutuk memenggal kepala Sumbang Lawing yang kemudian dibawa naik ke daratan. Ence Hasan bertarung dengan para pengawal Sumbang Lawing. Namun karena melihat Sumbang Lawing tewas, maka tanpa komando anak buah Sumbang Lawing berlarian ke dalam hutan dengan bercerai-berai. Dalam pertempuran dengan anak buah Sumbang Lawing, yang tidak satupun anak buah Sumbang Lawing yang dibunuh oleh kedua kesatria dari Kutai ini. Masalahnya, tujuan hanyalah untuk melumpuhkan dan membunuh pemimpinnya. Karenanya para gerombolan yang lari tidak mereka kejar. Para tawanan wanita ini berbagai daerah yang dibawa oleh gerombolan Sumbang Lawing lalu dibawa ke perahu oleh Awang Terkutuk dan Ence Hasan untuk dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Dan akhirnya kepala Sumbang Lawing dibawa ke Tenggarong dan diserahkan kepada Aji Sultan Sulaiman sebagai bukti kalau mereka telah mengalahkan musuh yang mengacau negeri Kutai Kartanegara ing Martadipura. Demikian cerita dapat saya sampaikan kepada Anda, tewasnya Sumbang Lawing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm